Halo semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Maka dari itu, tetap fokus, semangat, dan konsentrasi. Nah, pada materi SPLDP ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian persamaan linear, yang kedua yaitu pengertian SPLDV, dan yang ketiga yaitu penyelesaian SPLDV. Lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian persamaan linear. Sebelum kita masuk ke materi SPLDV, kita harus tahu dulu nih bahwa persamaan linear itu ada dua. Yang pertama persamaan linear satu variabel, dan yang kedua persamaan linear dua variabel. Yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel yaitu adalah persamaan linear yang memiliki variabel satu dan variabel tersebut pangkatnya satu. Contoh, ada sebuah persamaan yaitu A ditambah 3 sama dengan 5. Ini disebut persamaan linear satu variabel karena variabelnya satu, yaitu adalah A, dan A pangkatnya 1. Selanjutnya, 3 dikurangi X sama dengan 4X. Kak, ini kan variabelnya ada 2. Nah, kan ini sama-sama X, jadi dihitungnya tetap 1. Jadi ini disebut dengan persamaan satu variabel. Terus gimana dong kalau yang bukan persamaan linear satu variabel? Contoh, ada A pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Kak, ini kan A-nya variabelnya satu nih, A doang. Tapi A-nya pangkat 2, jadi bukan ya. Selanjutnya A dikurangi B ditambah sama dengan 4. Ini udah jelas-jelas ya, variabelnya ada 2, enggak satu. Selanjutnya yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel yaitu adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya itu adalah pangkat 1. Contoh, di sini ada sebuah persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Kenapa disebut persamaan linear dua variabel? Karena variabelnya ada 2, yaitu X dan Y, di mana X dan Y itu pangkatnya 1. Selanjutnya, A dikurangi B ditambah 4. Variabelnya ada 2, A dan B, di mana A dan B itu pangkatnya 1. Sekarang, yang contoh bukan persamaan linear dua variabel. Contohnya adalah X pangkat 2 ditambah Y sama dengan 5. Kak, ini kan variabelnya ada 2, kok bukan termasuk sih? Ya, karena variabel X-nya pangkatnya 2, gak pangkat 1. Selanjutnya, A dikurangi B ditambah C sama dengan 4. Ini udah jelas-jelas ya, variabelnya ada 3, jadi bukan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, pengertian SPLDV. Namun sebelumnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Koperasi desa menjual kebutuhan sehari-hari, yaitu kecap, minyak goreng, tepung gandum, beras, dan lain-lain. Ibu Ana membeli 1 botol kecap dan 3 kg beras harga 45.000. Sedangkan Ibu Endang membeli 2 botol kecap dan 2 kg beras harga 50.000. Kecap dan beras yang dibeli Ibu Ana dan Ibu Endang adalah sejenis. Oke, kita akan mencari pengertian SPLDV dengan mengamati contoh berikut ya. Nah, sekarang coba ilustrasikan nih, kecap itu dengan X, lalu beras itu dengan Y. Jadi kita misalin, kecap itu sama dengan X dan beras itu sama dengan Y. Jadi untuk pembelian Ibu Ana ini dapat ditulis sebagai berikut. X ditambah 3Y sama dengan 45.000. 1 botol kecap ditambah 3 kg beras itu harganya 45.000. Sekarang kita lihat yang Ibu Endang. Yang Ibu Endang itu beli apa tadi? 2 botol kecap sama 2 kg beras, harganya 50.000. Kita bisa menuliskannya menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 50.000. 2 botol kecap ditambah 2 kg beras itu harganya 50.000. Nah, dua persamaan tersebut variabelnya sama dan terkait yang satu dengan yang lainnya. Kok di sini yang dimaksud dengan terkait itu kayak gimana, Kak? Kan di sini disebutin nih, kecap dan beras yang dibeli Ibu Ana dan Ibu Endang itu sejenis. Jadi X dan Y-nya itu adalah sejenis gitu. Nah, ini merupakan disebut sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita simpulkan untuk pengertian sistem persamaan linear dua variabel itu adalah dua persamaan yang saling berkaitan di mana setiap masing-masing variabelnya merupakan persamaan linear dua variabel. Jadi coba kita lihat lagi contoh sebelumnya. Di sini kan persamaannya persamaan apa? Linear dua variabel ya, di mana persamaan linear dua variabelnya ada 2. Nah, ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, penyelesaian SPLDV. Nah, untuk penyelesaian SPLDV, terdapat 3 cara penyelesaian. Jadi, nanti kita kan bakalan dihadapkan dengan soal-soal SPLDV. Nah, cara penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, yaitu dengan metode eliminasi. Yang kedua, metode grafik. Dan yang ketiga adalah metode substitusi. Nah, untuk metode eliminasi, yaitu adalah menyelesaikan masalah SPLDV dengan cara mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel. Jadi, nantinya kita bakalan mengeliminir atau menghilangkan variabel
variabel dari persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, metode grafik yaitu adalah menyelesaikan masalah SPLDP dengan cara menggambar masing-masing persamaan dan menentukan titik potong grafik persamaan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan metode substitusi yaitu adalah menyelesaikan masalah SPLDP dengan cara mensubstitusi atau mengganti salah satu variabel. Agar tidak bingung, kita lanjut ke contoh aja yuk. Yang pertama adalah metode eliminasi. Di sini ada sebuah contoh di mana kita akan mencari penyelesaiannya, yaitu mencari nilai X dan nilai Y dari persamaan berikut. 3X ditambah 2Y sama dengan 12, dan persamaan 2-nya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, langkah pertama metode eliminasi yaitu kita eliminasi Y dari persamaan ini, di mana mengeliminasi Y ini maksudnya adalah untuk mencari nilai X. Jadi kita bakalan ngenolin nilai Y-nya. Gimana nih Kak caranya? Yuk, sebelumnya kita ubah dulu nih. Kan ini bentuknya Y sama dengan 2X dikurangi 1. Kita ubah bentuknya samain dengan persamaan yang awal, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Jadi kita memperoleh untuk Y sama dengan 2X kurangi 1 menjadi 2X negatif 2X ditambah Y sama dengan negatif 1. Jadi 2X-nya pindahin ke ruas kiri jadi negatif. Oke, nah selanjutnya kita kan bahkan eliminir yang Y-nya nih. Jadi Y ini bahkan kita eliminir atau kita hilangkan. Caranya berarti nilai Y yang atas itu harus sama dengan nilai Y yang bawah. Gimana dong caranya? Nah, caranya berarti kita tinggal kali 1 yang atas dan tinggal kali 2 persamaan yang bawah. Yang persamaan awal kan gak usah diubah ya karena dikali 1. Untuk yang persamaan yang kedua kita dikali 2 nih. 2 dikali 2 4, lalu 2 dikali Y ya 2Y, lalu 2 dikali negatif 1 negatif 2. Nah, setelah ini kita akan peroleh nih nilai Y yang atas sama nilai yang bawah itu sama. Sekarang kayak gimana? Sekarang kita kurangkan nih. Jadi kita kurangi 3X dikurangi negatif 4X yaitu 7X, lalu 2Y dikurangi 2Y 0, lalu 12 dikurangi negatif 2 itu 14, sehingga kita memperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Kak, kenapa sih kok ini dikurangkan? Nah, karena ininya itu kan positif sama positif. Jadi kan kita harus mengenolkan si nilai Y-nya. Jadi kita mengurangkan. Jadi kalau masalah mengurangi atau menambahkan kita tergantung dari posisi ininya. Pokoknya gimana caranya kita harus menghilangkan nilai Y gitu hingga nilai Y-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita eliminasi nih nilai X untuk mencari nilai Y. Berarti sekarang yang dihilanginnya adalah nilai X. Berarti nilai X yang atas sama nilai X yang bawah itu harus sama. Kayak gimana dong caranya? Nah, untuk yang persamaan atas itu dikali 2, persamaan yang bawah itu dikali 3. Oke, sehingga kita memperoleh 2 dikali 3X 6X, 2 dikali 2Y 4Y, 2 dikali 12 24, 3 dikali negatif 2X negatif 6X, 3 dikali Y 3Y, 3 dikali negatif 1 negatif 3. Nah, kita udah dapet kan nilai X yang atas sama nilai X yang bawah itu sama. Sekarang gimana? Sekarang kita jumlahkan. Nah, kok ini kok dijumlahin? Nah, kita kan mau ngenolin si X-nya. Kalau ngenolin X-nya berarti kita harus ngejumlahin karena di sini ada nilai ada tanda negatif. Sekarang 6X ditambah negatif 6X 0 kan? 4Y ditambah 3Y 7Y, 24 ditambah negatif 3 adalah 21, sehingga kita memperoleh nilai Y-nya itu sama dengan 3. Nah, hingga akhirnya kita mengetahui nih himpunan penyelesaian atau nilai X dan nilai Y-nya yaitu 2 dan 3 atau biasanya ditulis menjadi 2,3. Selanjutnya adalah metode grafik. Nah, contohnya masih sama kayak soal yang metode eliminasi. Sekarang kita bakalan cara mengerjakannya pakai metode grafik. Kayak gimana sih? Kan metode grafik itu berarti kita bakalan ngegambar di bidang koordinat kartesius. Kalau misalnya kita mau ngegambar di bidang koordinat kartesius, berarti kita harus cari tahu dulu nih titik koordinatnya. Gimana sih cara mencari titik koordinat dari masing-masing persamaan linier dua variabel ini? Yuk, sekarang kita cari dulu untuk nilai titik koordinat dari persamaan garis 1. Kita misalin persamaan garis satunya itu adalah yang 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Caranya kayak gimana? Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu nilai X-nya sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan X-nya itu sama dengan 0 diganti sama 0, sehingga kita dapat nih 2Y sama dengan 12. Kita dapat Y-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita misalkan Y-nya sama dengan 0.
Berarti kita ganti Y-nya dengan 0. Kita dapat nih 3X sama dengan 12. X-nya sama dengan 4. Nah, dari Y sama dengan 6, X sama dengan 4, kita memperoleh dua titik koordinat, yaitu titik koordinat 0,6 dan 4,0. Jadi untuk yang Y itu disimpannya ke yang kedua, kalau misalnya yang X ini disimpannya yang pertama ya. Selanjutnya kita cari titik koordinat dari persamaan garis yang kedua. Yaitu biasa kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0, ganti X-nya dengan 0, sehingga kita memperoleh nilai Y-nya adalah sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita misalin Y-nya sama dengan 0, berarti kita ganti nih Y-nya dengan 0. Kita memperoleh 0 sama dengan 2X dikurangi 1. Kita pindah ruas ini, 2X sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan nilai X-nya itu adalah sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita memperoleh untuk titik koordinat dari persamaan garis yang kedua itu, yaitu 1/2,0 dan 0,-1. Sekarang kita coba gambar yuk di bidang koordinat kartesius. Nah, untuk gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Kita coba lihat dulu. Tadi untuk yang persamaan garis yang awal kita dapat dua titik koordinat, yaitu 0,6 sama 4,0. 0,6. Kita lihat tadi 0,6. X-nya 0, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, lalu 4,0. X-nya 4, 1, 2, 3, 4,0. Terus abis itu kita tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Oke, nah ini untuk garis yang persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Lalu untuk yang sebelumnya tadi, yang persamaan garis yang kedua, kita dapat dua titik koordinat, yaitu 1/2,0 dan 0,1. 1/2,0. Oke, 1/2 berarti ibaratnya tengah-tengah dari 1 ya. 1/2, X-nya 1/2, lalu Y-nya 0. Jadi di sini lalu 0,-1. Berarti X-nya 0 dan Y-nya yaitu adalah negatif 1 di sini. Habis itu kita tarik garis lurus yang panjang. Nah, ini merupakan garis dari Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, setelah kita menarik garis dari kedua persamaan ini, kita akan menemukan titik potong nih. Nah, titik potongnya ini merupakan nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X-nya 2 dari mana? Dari sini ya, 1, 2. Kita dapat 2, X, Y-nya itu adalah 3. 1, 2, 3. Jadi, titik potong ini merupakan himpunan penyelesaiannya atau nilai yang akan kita carinya. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 2,3. Selanjutnya metode substitusi. Nah, untuk metode substitusi masih sama kayak tadi. Contohnya kita akan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Jadi kita akan mencari nilai X sama nilai Y-nya tapi pakai metode substitusi. Kayak gimana sih caranya? Kita misalin terlebih dahulu ini sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Nah, setelah itu nilai Y ini kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan yang pertama, sehingga kita akan memperoleh nih, kan tadi nilai yang persamaan 1 itu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita ganti nih si Y-nya sama dengan 2X kurangi 1. Nah, jadi 3X ditambah 2, Y-nya jadi 2X kurangi 1 sama dengan 12. Setelah itu kita operasikan, jadi dapat 3X ditambah 2 dikali 2X 4X, 2 dikali negatif 1 negatif 2 sama dengan 12. Setelah itu kita operasikan, 3X ditambah 4X itu adalah 7X, dikurangi 2 ditambah 12. Kita pindah ruas ini, negatif 2-nya ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh 7X sama dengan 14. Kita pindahin lagi, jadi X sama dengan 14 dibagi 7, yaitu 2. Kita dapat nih nilai X-nya sama dengan 2. Kalau misalnya kita udah dapat nilai X kayak gimana? Nah, kita coba substitusi ini ke persamaan yang kedua, si nilai X-nya. Jadi kan persamaan yang kedua itu Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, Y-nya itu, X-nya itu kita ganti. Jadi 2 dikali 2, X-nya diganti sama 2 dikurangi 1. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1, sehingga memperoleh Y-nya 3. Jadi kita dapat nih himpunan penyelesaiannya 2,3. Jadi baik pun maupun metode substitusi, eliminasi, ataupun grafik, hasilnya akan sama. Terserah kalian sih mau ngerjainnya yang mana, sepahamnya kalian, dan yang menurut kalian metodenya paling mudah itu yang mana. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal cerita. Ibu membeli 2 kg salak dan 3 kg rambutan, harus membayar 52.500. Harga 1 kg salak dan 1 kg rambutan adalah 20.000. Pak Doni membeli 3 kg salak dan 2 kg rambutan, menyerahkan selembar uang 100 ribuan.
berapa uang kembalian Pak Doni? Oke, sebelumnya kita misalin terlebih dahulu salaknya dengan X dan rambutannya dengan Y, biar mudah ya. Nah, setelah kita misalin ini, berarti kita dapat memperoleh bahwa ibu itu beli 2X atau 2 kg salak dan 3Y 3 kg rambutan, di mana harganya itu adalah 52.500. Nah, ini kita misalin dengan persamaan 1 ya. Selanjutnya, harga 1 kg salak dan 1 kg rambutan adalah 20.000, di mana kalimat ini dapat kita tulis menjadi X ditambah Y sama dengan 20.000. Kita misalin untuk yang ini dengan persamaan yang kedua. Nah, yang ditanyakan adalah kembalian uang Pak Doni jika dia membeli 3 kg salak dan 2 kg rambutan, di mana uang Pak Doni ini uangnya adalah 100.000. Jadi kita akan cari kembaliannya itu berapa. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode eliminasi. Oke, dari tadi yang diketahui kita memperoleh nih, ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Langkah awal untuk menggunakan metode eliminasi, kita coba terlebih dahulu untuk mengeliminasi nilai X dengan maksud mencari nilai Y. Nah, untuk mengeliminasi nilai X berarti nilai X yang atas sama nilai X yang bawah itu harus sama. Berarti kayak gimana dong? Berarti kita tinggal kali ini untuk persamaan yang ke-1 dikali 1 dan persamaan yang kedua dikali 2. Sehingga kita memperoleh untuk yang persamaan 1 tetap ya, untuk yang persamaan 2 berarti 2 dikali X 2X, 2 dikali Y 2Y, 2 dikali 20.000, 40.000. Sekarang agar X-nya 0 kayak gimana? Berarti kita tinggal kurangi ya. 2X dikurangi 2X 0 kan? 3Y dikurangi 2Y, Y 52.500 dikurangi 40.000, hasilnya 12.500. Jadi kita dapat untuk nilai Y-nya itu adalah 12.500. Selanjutnya kita coba eliminasi nilai Y untuk mengetahui nilai X. Berarti kayak gini kita harus sama ini nilai Y yang atas sama nilai Y yang bawah. Caranya kita kaliin persamaan yang 1 itu dikali 1, yang persamaan kedua kali 3. Sehingga kita peroleh untuk persamaan yang 1 tetap, untuk yang persamaan yang kedua 3 dikali X 3X, 3 dikali Y 3Y, 3 dikali 20.000, 60.000. Sekarang agar nilai Y-nya 0 ditambah atau dikurang? Dikurang ya. 2X dikurangi 3X yaitu negatif X. Lalu 3Y dikurangi 3Y 0 ya. Lalu 52.500 dikurangi 60.000 yaitu negatif 7.500 kali kedua ruas dengan negatif, sehingga kita memperoleh X-nya 7.500. Nah, sehingga kita peroleh nih bahwa 1 kg salak atau X itu adalah 7.500 dan untuk harga 1 kg rambutan itu adalah 12.500. Jika Pak Dodi membeli 3 kg salak dan 2 kg rambutan, maka kita tinggal substitusiin ke 3X ditambah 2Y. 3 dikali 7.500, 2 dikali 12.500, sehingga kita memperoleh bahwa harga yang harus dibayar oleh Pak Dodi untuk membeli 3 kg salak dan 2 kg rambutan adalah 47.500. Nah, yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah kembalian uang dari Pak Dodi. Jika Pak Dodi ngasih uang 100.000, berarti tinggal 100.000 dikurangi 47.500, maka kembaliannya adalah 52.500. Nah, ini kan pakai metode eliminasi. Sekarang kita coba yuk pakai metode yang substitusi. Berarti kayak gimana? Nah, langkah pertama berarti kita coba ubah salah satu bentuk persamaannya biar gampang ngesubstitusiinnya. Nah, kita ubah nih persamaan yang kedua menjadi X sama dengan 20.000 dikurangi Y. Jadi ini kita misalin dengan persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita coba substitusiin persamaan ketiga ini ke persamaan yang ke-1. Kayak gimana sih maksudnya substitusi? Jadi ganti nih, kan X-nya udah diganti jadi 20.000 kurangi Y. Jadi X ini tinggal dimasukin 20.000 dikurangi Y gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal kaliin aja 2 dikali 20.000 40.000, 2 dikali Y yaitu 2Y ditambah 3Y sama dengan 52.500. Sekarang tinggal operasiin hingga kita dapat 40.000 ditambah Y sama dengan 52.500. Pindah ruasin, kita dapat hasilnya yaitu 12.500. Udah dapat Y ini, kita misalin Y ini menjadi persamaan keempat. Nah, sekarang kita coba substitusi yang persamaan 4 ini ke yang ini. Kenapa ke yang ini? Biar langsung ya kita dapat nilai X-nya. Yuk, berarti X-nya 20.000 dikurangi 12.500, hasilnya adalah 7.500. Jadi sama ya, nilai X dan nilainya itu kayak yang metode eliminasi tadi. Lalu cara
Selanjutnya kayak gimana? Caranya ya masih sama kayak yang tadi. Dan hasilnya juga sama, yaitu 52.500. Jadi kalian mau pilih metode yang mana itu bebas banget. Kalau kalian merasa mudahnya pakai metode yang eliminasi ya pakai eliminasi. Kalau yang substitusi ya pakai substitusi. Kalau yang grafik ya pakai grafik. Oke? Oke, teman-teman, pembahasan sudah selesai. Dari teman-teman apabila ada yang bingung atau kurang paham, boleh banget ditanyain di grup atau secara PC ya. Jangan malu-malu. Terima kasih semuanya. Bye.